Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di materi kita pada hari ini. Tapi alangkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai. Dan biarlah kami mendapatkan apapun yang kami pelajari pada hari ini mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekali lagi Mister ucapkan selamat ya, kalian sudah duduk di kelas 9. Ini berarti bahwa kalian tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMP. Kesuksesan ini sangat tergantung dari usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 9. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar yang kalian peroleh sampai saat ini, baik dari dulu kelas 7 sampai dengan kelas 9 saat ini, perbaiki lebih lagi. Serta jangan lupa senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas kita sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, untuk permulaan Mr. Hari akan memberikan satu kisi-kisi tentang semester pertama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi hari ini Mister akan memberikan kisi-kisi semester 1 dan pendahuluan nanti bab 1. Oke, kita masuk di materi semester 1 tahun 2021 sampai tahun 2022. Ada 3 bab yang akan nanti kita pelajari selama 1 semester, yaitu yang bab yang pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi yang perlu kalian catat di buku catatan kalian, ada 3 bab, yaitu bab yang pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada 3 poin, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Poin yang kedua, poin B, dinamika nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Poin yang ketiga, poin C, perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Lanjut di bab kedua, materi di bab kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin A, ada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Poin ke B dari bab 2, yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Poin C dari bab 2, yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Lanjut di semester 1 di bab ketiga, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 poin juga yang akan kita bahas nanti. Yang poin A, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Poin B, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan poin yang ke C, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi kalian nanti akan mempelajari ketiga bab ini selama 1 semester ya. Jadi perhatikan dengan baik-baik bahwa kalian sudah beranjak di kelas 9, itu berarti tadi Mister sudah singgung bahwa 1 tahun lagi kalian belajar di jenjang SMP. Jadi untuk meraih SMA nanti, baik itulah kesuksesan kalian, itu tergantung di mana usaha kalian, terutama mengatasi berbagai tantangan atau rintangan yang kalian hadapi di kelas 9. Nah, perlu kalian tahu bahwa di dalam kisi-kisi semester 1 ini sesuai dengan hari ini, Mister akan menjelaskan juga tentang kriteria ketuntasan materi atau yang kita tahu dengan KKM kelas 9. Jadi kalau kelas 7 KKM-nya berapa, KKM kelas 8 berapa, dan kelas 9 saat ini sesuai dengan tingkat kalian, yang pasti bahwa KKM kalian juga meningkat. KKM kelas 9 yaitu 0 sampai 75 itu predikatnya D. Ini tolong diperhatikan karena kalian sudah
kelas 9. Jadi perhatikan baik semua mapel. Jadi nilai pengetahuan 0 sampai 75 yaitu predikatnya D. Dan 76 sampai 81 itu predikatnya C. 82 sampai 91 itu predikatnya B lah. 82 sampai 91 itu B. Jadi perhatikan ini dengan baik-baik. Kalau kalian dulu 81, aduh bersyukur ya nilai saya B 81, tapi sekarang sudah C karena nilai KKM kalian sudah berubah. 92 sampai 100 itu A. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalian perhatikan bahwa mungkin kalian dulu waktu nilai 80, 81 itu B, sekarang 81 itu C. 82 sampai 91 baru A. Nah, yang dulunya 90, aduh aku senang nih 90 dapat A. Sekarang naik tingkat lagi bahwa 92 sampai 100 itu baru A. Kalian yang sudah memperoleh hasil yang bagus pada waktu kelas 8, sekarang kelas 9 yuk tingkatkan lagi. Yang dulunya cukup pas dan lain sebagainya dapat B, sekarang sudah naik level lagi ya. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa nilai tugas, nilai kriteria ketuntasan materi dalam pengetahuan ini dan keterampilan ini sama. Jadi nilai kalian benar-benar menentukan kesuksesan kalian sendiri. Usaha kalian menentukan kesuksesan kalian sendiri. Yang perlu kalian perhatikan nanti di kelas 9 pasti apa itu nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan nanti ada ulangan harian atau kita kenal dengan singkatan UH. Nah, itu nilai pengetahuannya. Nilai tugas ataupun PR itu nilai pengetahuannya juga ada di situ. Nilai PTS yaitu penilaian tengah semester dan nilai PAS yaitu penilaian akhir semester itu ada di nilai pengetahuan. Kalian dapat melihatnya di situ. Dari 4 itu nanti akan dibagi, itulah muncul nilai pengetahuan di rapot. Itu sebabnya baik nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai PTS maupun PAS kalian perhatikan lebih lagi, berusaha lebih lagi maksimal supaya kalian nanti waktu SMA kalian dapat memperoleh SMA yang kalian inginkan. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Di kelas 9 sudah tingkatnya sudah beda lagi. Nah, untuk keterampilan nanti juga ada 4 poin yang kalian perhatikan, yaitu nanti apalagi kelas 9 pasti ada nilai keterampilan yang perlu kalian perhatikan di nilai praktek. Nah, nanti ada Mister suruh kalian bahwa di dalam semester 1 maupun semester 2 nanti nilai keterampilannya juga ada praktek. Jadi ada praktek, ada produk ini misalnya dalam pembuatan teknologi dalam bentuk teknologi maupun seni. Jadi misalnya bentuk burung Garuda, mungkin kalian bentuk dengan satu teknik dengan kreativitas kalian dengan lukisan, dengan bentuk apapun yang kalian perhatikan. Yang mungkin seperti contohnya waktu kalian lomba 17 Agustus, bagaimana membuat masker itu dengan hiasan-hiasan yang nuansanya kemerdekaan. Itu kan bagian di mana itu bagian dari produk. Proyek, misalnya jangka panjang ke depan dan sebagainya, apakah selama 1 semester ini kalian dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Kalau portofolio ini mudah, jadi deskripsi tentang atau tulisan tentang selama pelajaran dari mapel 1 maupun sampai di bab selanjutnya. Jadi biasanya catatan yang Mister periksa dan lain sebagainya yang menjadi poin kalian, apakah deskripsi kalian tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 9 ini apakah bagus. Nah, di situ Mister dapat menilainya. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan melalui kisi-kisi materi yang ada di semester 1 ini. Kita masuk di bab ke-1 untuk menyingkat waktu, yaitu kita belajar dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi, hari ini kalian akan diajak untuk mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi lebih luas lagi ya dibandingkan kalian dulu waktu belajar kelas 7 dan kelas 8. Nah, setelah mempelajari bab ini atau materi ini, kalian diharapkan bahwa mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu keyakinan itu ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan seperti yang tadi Mister bilang. Nah, itu salah satunya mendeskripsikan perkembangan pengalaman Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dideskripsikan dalam bentuk tulisan bahwa pengalaman Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalian nanti akan menuliskan pengalaman itu.
Yang kedua, mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi di era sekarang ini bagaimana kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan sekarang ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, bagaimana nilai-nilai Pancasila yang saya akan terapkan ketika di masa pandemi seperti ini atau di perkembangan zaman sekarang ini, zaman teknologi. Nah, yang ketiga, kalian akan mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan, baik di kehidupan di keluarga, di masyarakat, di lingkungan umum, bahkan di bangsa dan negara. Jadi ada 3 poin yang perlu kalian perhatikan bahwa kalian dapat mendeskripsikan atau menuliskan tentang pengalaman Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Dan yang kedua, mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai zaman kita saat ini atau zaman teknologi saat ini. Nah, yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Agak cukup sulit, agak cukup rumit. Nah, itu sebabnya kalian sudah kelas 9 harus lebih cara belajarnya, cara pengetahuan kalian harus ditingkatkan lebih lagi. Karena ketika kalian nanti belajar di SMA, kalian sudah nggak kaget lagi. Di kelas 9 sudah dipacu untuk berpikir lebih lagi, karena di kelas SMA nanti kalian akan lebih lagi dengan bahasa, dengan kehidupan kalian atau dengan penelitian dan sebagainya, itu lebih bagus lagi. Nah, untuk memahami materi pembelajaran pada hari ini, jadi untuk memahami materi pembelajaran pada bab ini, kita harus senantiasa menjaga semangat belajar, bahwa kita harus lebih tekun lagi. Kalau kemarin kita malas, harusnya kita berusaha lebih lagi, bahwa kita harus tekun, kita harus disiplin, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari perlunya sekali nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, salah satunya nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan. Apakah kita di masa pandemi seperti ini nilai ketuhanan kita mulai goyah, kita yang dulunya rajin sembahyang, kita mulai berkurang, atau justru kita di dalam kehidupan seperti ini semakin kita bertumbuh di dalam iman kita atau nilai ketuhanan itu, atau nilai kemanusiaan? Apakah kita justru semakin egois kepada sesama, kepada seseorang, tidak peduli dengan orang tua, sudah bekerja keras, kita enak-enakan tidak mau belajar dan lain sebagainya? Itu kan bagian dari nilai Pancasila. Kalau kalian peduli sama orang tua kalian, ya buktinya bahwa di dalam mewujudkan nilai Pancasila ya jelas kalian pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Karena di masa pandemi seperti ini, orang tua akan bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan sesuap nasi, bahkan biaya-biaya yang diperlukan di dalam sekolah maupun kehidupan. Itu sebabnya banyak sekali nilai persatuan, bahkan nilai yang lain dan sebagainya. Nilai keempat dan kelima, bagaimana kita dapat mewujudkan semuanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti kita akan belajar lebih lagi. Tapi yang menjadi poin penting bahwa kita harusnya membuktikan atau mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu sebelum mempelajari materi ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk bersama-sama, mungkin kalian yang tahu bahwa kalian dapat mengerti lagu Garuda Pancasila, biar itu menjadi semangat kita di pembelajaran di bab 1 ini. Minggu depan Mister akan menjelaskan poin A, poin B, dan poin C. Jadi itu saja yang dapat Mister berikan. Sebelum kita mengakhiri materi ini, kita mau nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu sebabnya bagian dari lirik mungkin kalian lebih merdu suaranya. Itu sebabnya itu jadikan satu rema ya, jadikan sesuatu di mana kalian bahwa nilai-nilai Pancasila, baik nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai keadilan di dalam kehidupan ini kita mau kembangkan, kita mau terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bahwa kalian siswa, kalian tidak lupa
belajar. Kalian sebagai manusia, kalian tidak lupa akan Tuhan. Bagaimana kalian ada di Lupinum, kalian saling bekerja sama, bersatu, membantu orang tua. Nah, itulah bagian-bagian nilai Pancasila yang akan Mr. singgung saja sedikit. Untuk selebihnya nanti kita akan belajar di poin ke A, poin B, poin C, dan nanti kita akan melaksanakan beberapa materi maupun tugas. Itu saja yang dapat Mr. bisa berikan pada hari ini, pendahuluan bab 1 dan kisi-kisi. Untuk diperhatikan, jika ada pertanyaan kalian bisa WA kepada Mr. secara pribadi. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Kita juga akan akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kami juga Tuhan, apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah mendapatkan sesuatu yang baik dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, itu saja yang dapat Mr. bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kapanpun dan dimanapun. See you next time, God bless you all.